Hujan gerimis membasahi Panasonic Stadium Suita di Osaka, Jepang. Langit mendung, papan skor tidak berpihak, tapi dari tribun selatan suara ribuan supporter Indonesia tetap bergemuruh. Drum ditabuh, nyanyian menggema dan bendera merah putih berkibar. Mereka tahu timnya kalah. Tapi mereka juga tahu, malam ini bukan sekadar soal menang atau kalah. Inilah kisah luar biasa dari skuad Garuda usai pertandingan pamungkas melawan raksasa Asia, Jepang. Bagian 1, pelajaran berharga dari Samurai Biru. Meski hasil akhir menunjukkan kekalahan, timnas Indonesia justru mendapat hadiah yang lebih besar, pengalaman dan pelajaran berharga. Di laga ini, pelatih Patrick Kluivert mengambil keputusan berani. Ia menurunkan beberapa pemain pelapis seperti Miss Hilgers, Emilodoro, Beckham Putra, dan Jens Sayuri sejak awal laga. Tujuannya bukan sekadar rotasi, tapi untuk memberikan jam terbang pada pemain-pemain yang mungkin akan jadi kunci di babak berikutnya. Pertandingan melawan tim peringkat ke-15 dunia versi FIFA di kandangnya sendiri bukan sekadar laga biasa. Ini adalah panggung besar, panggung yang mengajarkan mental disiplin dan pentingnya adaptasi terhadap tekanan kelas dunia. Kluivert mengatakan melawan Jepang bukan soal menang atau kalah, tapi bagaimana kami tumbuh. Bagian 2, supporter Garuda curi perhatian Jepang. Di luar lapangan, aksi luar biasa justru datang dari tribun. Ribuan supporter Indonesia datang sejak siang hari. Berpadu dengan fans tuan rumah, mereka menghidupkan suasana luar stadion dengan yel-yel, obrolan akrab, dan tentu saja coretan tifo yang mengguncang. Ya, supporter Indonesia membuat seekor Garuda dan harimau. Keduanya memakai jersey merah timnas Indonesia. Visual ini mendapat tepuk tangan meriah dari fans Jepang, bahkan banyak yang mengabadikannya dan menyebarkan di media sosial Jepang. Presiden Federasi Sepak Bola Bang Sumiatomo bahkan secara terbuka menyampaikan permintaan maaf karena memilih stadion berkapasitas kecil untuk pertandingan sebesar ini. Ia tak menyangka supporter Indonesia akan datang sebanyak itu, bahkan lebih antusias dibanding negara Asia Tenggara lain yang pernah bertanding di Jepang. Supporter Indonesia telah mengirim pesan, Garuda tak terbang sendirian. Bagian 3, Marcelino Ferdinand, satu nama lokal justru menjadi sorotan utama. Gelandang 20 tahun ini dinilai sebagai salah satu pemain paling menjanjikan. Federasi Jepang melalui laman resminya bahkan menyebut Marcelino Ferdinand adalah salah satu dari sedikit talenta lokal Asia Tenggara yang pil matang dan berani. Ia tampil menonjol bahkan dalam tekanan. Jepang tak melupakan 2 golnya saat Indonesia menumbangkan Arab Saudi di GBK, momen ikonik yang kini jadi referensi banyak analis. Bersama pemain keturunan seperti Ragnar Oratmangun, Martin Paes, dan Ola Romeni, kehadiran Marcelino menjadi simbol penting bahwa Indonesia tak hanya mengandalkan naturalisasi, tapi juga telah menyiapkan generasi emas dari tanah sendiri. Bagian 4, ancaman nyata di round 4 bukan sekadar lawan di lapangan. Namun, perjalanan belum selesai. Tantangan justru lebih berat menanti di babak keempat kualifikasi. Indonesia berpotensi bertemu Qatar, Irak, dan Arab Saudi. 3 negara ini bukan hanya kuat, tapi juga dikenal punya keunggulan non-teknis yang perlu diwaspadai. 1. Sebagai tuan rumah, Qatar dikenal tak segan-segan menggunakan segala sumber daya untuk menang. Pengalaman di Piala Asia U23 2024 jadi peringatan. Keputusan wasit, atmosfer stadion, hingga manajemen pertandingan bisa merugikan lawan secara halus. 2. Irak. Meski kini dilatih Graham Arnold, mantan pelatih Australia, Irak tetap berbahaya. 2 pertemuan terakhir melawan Indonesia berakhir menyakitkan, 5-1 di Basra dan 2-0 di JBK. Secara teknis, Irak punya struktur permainan yang solid dan intensitas tinggi. 3. Arab Saudi. Kita memang pernah mengalahkan mereka di Gelora Bung Karno.
tapi itu di kandang. Di babak keempat nanti, jika mereka menjadi tuan rumah, Indonesia harus bersiap dengan segala kemungkinan, baik di dalam maupun luar lapangan. Momentum dan harapan baru. Namun satu hal jelas, Indonesia tidak lagi tim penggembira. Kita sudah melawan Jepang 3 kali dalam 2 tahun terakhir. Kita sudah menaklukkan Arab Saudi. Kita sudah membuat dunia melirik. Bahkan FIFA kini mencatat Indonesia sebagai salah satu negara Asia dengan perkembangan paling cepat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan semua ini bukan hanya karena pemain, tapi karena tim pelatih, federasi, supporter, dan semangat juang yang tidak pernah padam. Langit Suwita mungkin gelap malam itu, tapi semangat Garuda justru menyala. Mereka pulang dengan kepala tegak, bukan karena hasil, tapi karena pengalaman, sorotan dunia rakyat. Babak berikutnya akan lebih keras, tapi Garuda sudah belajar terbang lebih tinggi. Kita tunggu kelanjutannya. Apakah Indonesia mampu menembus mimpi terbesarlah dunia 2026? Meski timnas Indonesia harus menelan kekalahan pahit dari Jepang di laga terakhir babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, salah satu pilar andalan skuad Garuda, Ole Romeni, memilih untuk tetap bersikap positif dan penuh semangat. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu, 11 Juni 2025, pemain Oxford United tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah setia mendukung perjuangan tim Merah Putih. Terima kasih untuk semua dukungan luar biasa selama periode ini, tulis Ole, mengiringi foto dirinya mengenakan seragam timnas dengan latar belakang tribun yang dipenuhi supporter Indonesia. Namun, bukan hanya sekadar ucapan terima kasih yang ia sampaikan. Ole juga memberi semangat kepada seluruh skuad Garuda agar tidak larut dalam kekecewaan. Ia mengajak rekan-rekannya untuk bangkit dan menatap laga-laga berikutnya dengan kepala tegak. Tegakkan kepala dan fokus ke babak berikutnya, lanjut Ole, memberikan sinyal bahwa tim siap menatap fase krusial berikutnya. Sebagai informasi, meskipun kalah dari Jepang, Indonesia telah memastikan diri lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah capaian bersejarah yang menandai kemajuan besar dalam proyek jangka panjang timnas yang kini dihuni kombinasi talenta lokal dan pemain diaspora. Kini fokus beralih ke babak keempat yang akan mempertemukan Indonesia dengan lawan-lawan lebih tangguh dari zona Asia, termasuk kemungkinan menghadapi tim seperti Qatar, Irak, atau Arab Saudi. Optimisme seperti yang ditunjukkan oleh Romeni menjadi modal penting. Sebab perjalanan skuad Garuda belum selesai, justru baru akan memasuki tahap paling menantang.